Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku akan menjelaskan beberapa soal dalam mata kuliah Statistika Matematika. Nah, tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistika Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Semoga kalian semua suka dengan penjelasan aku. Selamat menyaksikan. Nah, di video kali ini kita akan membahas 14 subbahasan. Yang pertama, rataan dari kombinasi linear peubah acak. Yang kedua, variansi dari kombinasi linear peubah acak. Dan yang ketiga, teorema Chebyshev. Yang keempat, distribusi seragam diskrit. Yang kelima, distribusi binomial. Yang keenam, distribusi multinomial. Yang ketujuh, distribusi hipergeometrik. Yang kedelapan, distribusi Poisson. Yang kesembilan, distribusi normal luas di bawah kurva normal. Yang kesepuluh, penerapan distribusi normal. 11, distribusi gamma. 12, distribusi eksponensial. 13, distribusi Q kuadrat. Dan 14, distribusi Weibull. Soal pertama, rataan dari kombinasi linear peubah acak. Peubah acak X yang menyatakan banyaknya pecahan butiran tasbih di atas meja mempunyai distribusi peluang sebagai berikut. Dapat kita lihat dalam tabel nilai X dan Fx-nya. Carilah rataan peubah acak diskrit Gx sama dengan 3X dikurang 2 bila X menyatakan banyaknya pecahan butiran tasbih di atas meja. Nah, menurut teorema 3.5, untuk E 3X dikurang 2 sama dengan 3EX dikurang 2. Maka terlebih dahulu kita cari nilai EX-nya. Sama dengan sigma 2 sampai 6 X Fx. Maka kita kalikan nilai X dengan Fx-nya. 2 dikali 0,01 ditambah 3 dikali 0,25 ditambah 4 dikali 0,4 ditambah 5 kali 0,3 ditambah 6 dikali 0,04. Kemudian kita jumlahkan, diperoleh hasilnya 4,11. Nah, kita substitusikan nilainya. 3EX dikurang 2 sama dengan 3 dikali 4,11 dikurang 2. Sama dengan 10,33. Jadi, rataan dari peubah acak diskrit di atas adalah 10,33. Soal kedua, misalkan 0, 1, 2, atau 3 seringnya Jumat bersih di suatu daerah dalam sebulan dengan peluang masing-masing 0,4, 0,3, 0,2, dan 0,1. Carilah rataan dari peubah acak Gx sama dengan 5X ditambah 3. Nah, sama seperti soal nomor 1, E 5X ditambah 3 sama dengan 5EX ditambah 3. Jadi kita cari nilai EX-nya terlebih dahulu. Sigma 0 sampai 3 X Fx sama dengan 0 dikali 0,4 ditambah 1 dikali 0,3 ditambah 2 dikali 0,2 ditambah 3 dikali 0,1. Kemudian kita jumlahkan, diperoleh hasilnya 1. Kemudian kita substitusikan 5EX ditambah 3 sama dengan 5 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi rataan dari peubah acak diskrit pada soal nomor 2 ini adalah 8. Nomor 3, variansi dari kombinasi linear peubah acak. Berdasarkan soal nomor 1, tentukan variansi peubah acak diskritnya. Nah, pada soal nomor 1, Gx-nya sama dengan 3X dikurang 2, dan diperoleh nilai rataannya 10,33. Kemudian kita akan menentukan variansi. Terlebih dahulu kita cari nilai EX kuadrat, di mana X-nya kita kuadratkan kemudian kita kalikan dengan Fx. Maka 4 dikali 0,01 ditambah 9 kali 0,25 ditambah 16 dikali 0,4 ditambah 25 dikali 0,3 ditambah 36 dikali 0,04. Kemudian dijumlahkan, diperoleh hasilnya 17,63.
Kemudian kita cari nilai E, 3x dikurang 2 dikuadratkan, sama dengan E, 9x kuadrat dikurang 12x ditambah 4, sama dengan 9EX kuadrat dikurang 12EX ditambah E4. Nah, nilai yang telah kita peroleh, kita substitusikan, diperoleh hasilnya 113,35. Maka variansinya E 3x dikurang 2 dikuadratkan, dikurang E 3x dikurang 2 dikuadratkan, sama dengan 113,35 dikurang 10,33 dikuadratkan. Diperoleh hasilnya 6,64. Nomor 4, berdasarkan soal nomor 2, tentukan variansi peubah acak diskritnya. Nah, ini sama dengan soal nomor 3. Terlebih dahulu kita cari nilai EX kuadrat, di mana X-nya kita kuadratkan, kemudian dikalikan dengan Fx. Maka 0 dikali 0,4 ditambah 1 dikali 0,3 ditambah 4 dikali 0,2 ditambah 9 dikali 0,1. Kemudian dijumlahkan, diperoleh hasilnya 2. Kemudian kita cari nilai E 5x ditambah 3 dikuadratkan. Itu sama dengan E 25x kuadrat ditambah 30x ditambah 9. Sama dengan 25EX kuadrat ditambah 30E. Nah, nilai yang telah kita peroleh kita substitusikan, diperoleh hasilnya 89. Maka variansinya E 5x ditambah 3 dikuadratkan dikurang E 5x ditambah 3 dikuadratkan. Sama dengan 89 dikurang 8 dikuadratkan. Diperoleh hasil variansinya adalah 25. Soal nomor 5 tentang teorema Chebyshev. Suatu peubah acak X mempunyai rataan mu sama dengan 12, variansi sigma kuadrat sama dengan 9, sedangkan distribusi peluangnya tak diketahui. Dengan menggunakan teorema Chebyshev, hitunglah peluang X besar dari 6 kecil dari 8. Nah, untuk mu dan sigmanya telah diketahui. Kemudian menurut teorema Chebyshev, peluang X besar dari 6 kecil dari 8 sama dengan peluang X besar dari mu dikurang K sigma kecil dari mu ditambah K sigma besar sama dari 1 dikurang 1 per K kuadrat. Nah, terlebih dahulu kita cari nilai K-nya. Mu dikurang K sigma sama dengan 6. 12 dikurang K3 sama dengan 6. Maka K sama dengan 2. Kemudian nilai ini kita substitusikan. Peluang X besar dari 12 dikurang 2 dikali 3 kecil dari 12 ditambah 2 dikali 3 besar sama dari 1 dikurang 1 per 2 kuadrat. Sama dengan peluang X besar dari 6 kecil dari 8 besar sama dari 3 per 4. Jadi paling sedikit dari peluang X besar dari 6 kecil dari 8 ini adalah 3 per 4. Soal nomor 6. Suatu peubah acak X mempunyai rataan mu sama dengan 18. Variansi sigma sama dengan 9. Sedangkan distribusi peluangnya tak diketahui. Dengan menggunakan teorema Chebyshev, hitunglah peluang X besar dari 6 kecil dari 30. Nah, ini sama dengan soal nomor 5. Terlebih dahulu kita tentukan nilai K-nya. Mu dikurang K sigma sama dengan 6. 18 dikurang K dikali 3 sama dengan 6. Maka K sama dengan 4. Kemudian kita substitusikan ke dalam teorema Chebyshev. Peluang X besar dari 18 dikurang 4 dikali 3, X kecil dari 18 ditambah 4 dikali 3, besar sama dari 1 dikurang 1 per 4 kuadrat. Maka diperoleh peluang X besar dari 6 kecil dari 30, besar sama dari 15 per 16. Maka paling sedikit dari peluang X besar dari 6 kecil dari 30 ini adalah 15 per 16. Distribusi seragam diskrit. Seorang dipilih dari 10 karyawan untuk mengawasi suatu proyek dengan cara memilih satu gulungan kertas dari sebuah kantung berisi 10 gulungan bernomor 1 sampai 10.
Bila X adalah peubah acak yang menyatakan bilangan yang tertulis dalam gulungan kertas yang diambil secara acak, carilah rumus distribusi peluang X. Berapakah peluang mengambil bilangan lebih kecil dari 4? Nah, diketahui nilai X-nya itu 1 sampai 10. Apabila kita mengambil gulungan bernomor 1, maka Fx-nya 1/10. Apabila gulungan bernomor 2, Fx-nya juga 1/10 dan begitu seterusnya. Maka rumus distribusi peluang X, Fx, 10 sama dengan 1/10 untuk X sama dengan 1 sampai 10. Pertanyaan berikutnya, peluang X kecil dari 4. Maka sama dengan peluang X sama dengan 1, ditambah dengan peluang X sama dengan 2, ditambah dengan peluang X sama dengan 3. Sama dengan 1/10 ditambah 1/10 ditambah 1/10. Maka peluang mengambil bilangan lebih kecil dari 4 adalah 3/10. Soal nomor 8, berdasarkan soal nomor 7, hitunglah rataan peubah acak X. Nah, untuk rataannya, mu sama dengan sigma 1 sampai 10 XI per K, di mana XI ini adalah X1, X2, dan sampai kepada X10. Maka, untuk X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2, dan begitu seterusnya. Jadi, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10/10. Diperoleh rataan dari peubah acak ini adalah 5,5. Distribusi binomial. Peluang seorang menghafal juz 30 adalah 0,9. Berapakah peluang tepatnya 5 dari 7 orang yang mengikuti program penghafal Al-Quran mampu menghafal juz 30? Nah, kita gunakan distribusi binomial. Peluang X sama dengan 5 sama dengan binomial 5,7,0,9. Sama dengan sigma 0 sampai 5, binomial X, 7,0,9 dikurang dengan sigma 0 sampai 4 binomial X, 7,0,9. Untuk nilai ini dapat kita lihat dalam tabel distribusi binomial. Kita lihat nilai N-nya 7, kemudian X atau R-nya 5, dan peluangnya 0,9. Pada tabel dapat terlihat nilainya adalah 0,1497. Begitu juga untuk sigma 0 sampai 4. Nilainya dalam tabel adalah 0,0257. Kemudian kita kurangkan, maka diperoleh peluang X sama dengan 5 adalah 0,124. Nomor 10, suatu sigi penduduk di suatu lokal di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 20% lebih menyenangi telepon berwarna putih daripada warna lainnya. Berapakah peluang bahwa lebih dari setengah dari 20 pesawat yang akan dipasang di kota tersebut akan berwarna putih? Nah, dengan menggunakan distribusi binomial, peluang X besar dari 10 sama dengan 1 dikurang peluang X kecil dari 10. Sama dengan 1 dikurang binomial 10,20,0,2. Untuk nilai dari binomial ini dapat kita lihat dalam tabel distribusi binomial. Nah, di dalam tabel kita lihat N-nya 20, X-nya atau R-nya 10, kemudian peluangnya 0,2, yaitu 0,9994. Maka 1 dikurang 0,9994 adalah 0,0006. Soal nomor 11, distribusi multinomial. Sebuah kartu diambil dari sekotak kartu bridge berisi 52 yang dikocok dengan sempurna. Hasilnya dicatat, kemudian kartu dikembalikan. Bila percobaan itu diulangi 5 kali, berapakah peluang mendapatkan 2 spade dan 1 heart? Nah, kita lihat peluang pertama, yaitu peluang spade. Kita ketahui bahwa jumlah kartu spade dalam kartu bridge itu adalah 13, maka peluang 1, 13/52 atau sama dengan 1/4. Kemudian peluang kedua yaitu peluang kartu heart juga sama 1/4. Kemudian peluang ketiga yaitu peluang selain spade dan heart, itu adalah 1/2.
Maka dengan menggunakan distribusi multinomial, F 2,1,2, 1 per 4, 1 per 4, 1 per 2,5 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial, kemudian dikali 1 per 4 dikuadratkan, dikali 1 per 4 dipangkatkan 1, dan dikali 1 per 2 dikuadratkan. Kemudian kita selesaikan, maka diperoleh hasil dari peluang mendapatkan 2 spade dan 1 heart itu adalah 15 per 128. Soal nomor 12. Berdasarkan teori genetika, perbandingan seekor hamster betina akan melahirkan anak dengan warna bulu merah, hitam, dan putih adalah 8 banding 4 banding 4. Hitung peluang akan lahir anak dengan warna merah 5 ekor, hitam 2 ekor, putih 1 ekor dari kelahiran 8 ekor. Nah, sama dengan soal sebelumnya, kita cari peluang pertama, yaitu peluang berbulu merah, yaitu 1 per 2, kemudian peluang kedua yaitu hitam, 4 per 16 sama dengan 1 per 4, dan peluang ketiga yaitu putih, 4 per 16 sama dengan 1 per 4. Dan dengan menggunakan distribusi multinomial, maka F 5,2,1, 1 per 2, 1 per 4, 1 per 4, 8 sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 per 2 pangkat 5 dikali 1 per 4 dipangkatkan 2 dan dikali 1 per 4 dipangkatkan 1. Kemudian kita selesaikan, maka didapatlah peluang akan lahir anak dengan warna merah 5 ekor, hitam 2 ekor, putih 1 ekor dari kelahiran 8 ekor adalah 0,656. 13. Distribusi hipergeometrik. Bila 7 kartu diambil secara acak dari sekotak berisi 52 kartu, berapakah peluang bahwa tepat 2 daripadanya bergambar Jack, Queen, dan King? Nah, dengan menggunakan distribusi hipergeometrik H, X, N besar, N kecil, K sama dengan KX dikali N dikurang K, N dikurang X per N. Nah, kita substitusikan nilainya, maka H 2,52,7,12 sama dengan 12 kombinasi 2, 40 kombinasi 5, per 52 kombinasi 7. Maka kita selesaikan, diperoleh peluang bahwa tepat 2 daripadanya bergambar Jack, Queen, dan King adalah 0,3246. Soal 14. Seseorang menanam 6 bibit di pekarangannya yang diambil secara acak dari sebuah kotak berisi 5 bibit gladiol dan 4 dafodil. Berapakah peluang dia menanam 2 bibit dafodil dan 4 gladiol? Nah, di soal ini diketahui X1-nya 2, X2-nya 4, N besarnya 9, N kecilnya 6, A1-nya 4, dan A2-nya 5. Yang ditanya peluang menanam 2 bibit dafodil dan 4 gladiol. Dengan menggunakan distribusi hipergeometrik peubah ganda, maka H 2,4,4,5,9,6 sama dengan 4 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 4 per 9 kombinasi 6. Kita selesaikan, diperoleh 5 per 14. Jadi peluang menanam 2 bibit dafodil dan 4 gladiol adalah 5 per 14. Distribusi Poisson. Suatu daerah di bagian timur Amerika Serikat rata-rata ditimpa 6 angin topan setahun. Carilah peluang di suatu tahun tertentu tidak sampai 4 angin topan yang akan menimpa daerah tersebut. Di soal ini diketahui lambda T-nya 6, X-nya 3. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang X kecil dari 4. Dengan menggunakan distribusi Poisson, sama dengan sigma 0 sampai 3 E pangkat min 6 dikali 6 pangkat X per X faktorial. Nah, karena X-nya di sini kecil dari 4, maka X-nya itu ada 0, 1, 2, dan 3.
Kemudian kita substitusikan dan dijumlahkan diperoleh 0,4015. Jadi peluang di suatu tahun tertentu tidak sampai 4 angin topan yang akan menimpa daerah tersebut adalah 0,4015. Soal 16, dalam suatu penelitian inventory persediaan barang, diketahui bahwa permintaan rata-rata dari gudang terhadap suatu bahan tertentu 5 kali sehari. Berapakah peluang pada suatu hari tertentu bahan tersebut diminta lebih dari 5 kali? Nah, maka peluang X besar dari 5 sama dengan 1 dikurang peluang X kecil sama dari 5. Dengan menggunakan distribusi Poisson, maka 1 dikurang sigma 0 sampai 5 E pangkat min 5 dikali 5 pangkat X per X faktorial. Nah, nilai X-nya ini dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita substitusikan satu-satu, kemudian dijumlahkan, maka diperoleh 1 dikurang 0,616, sama dengan 0,3840. Jadi, peluang pada suatu hari tertentu bahan tersebut diminta lebih dari 5 kali adalah 0,3840. Distribusi normal luas di bawah kurva normal. Diketahui suatu distribusi normal dengan mu sama dengan 30 dan sigma sama dengan 6, carilah luas di bawah kurva normal antara X sama dengan 32 dan X sama dengan 41. Nah, terlebih dahulu kita cari nilai Z-nya. Untuk Z1, X-nya 32, maka 32 dikurang 30 per 6 sama dengan 1 per 3. Nah, ini nilainya sama dengan 0,33. Kemudian Z2 sama dengan 41 dikurang 30 per 6 sama dengan 11 per 6. Ini sama dengan 1,83. Maka peluang X besar dari 32 kecil dari 41 itu sama dengan peluang Z besar dari 0,33 kecil dari 1,83. Sama dengan peluang Z kecil dari 1,83 dikurang dengan peluang Z besar dari 0,33. Untuk nilai ini dapat kita lihat pada tabel luas di bawah kurva normal. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat untuk Z 1,83 itu nilainya 0,9664 dan untuk Z 0,33 itu nilainya 0,6293. Kemudian kita kurangi, maka didapatlah luas di bawah kurva normal itu 0,3371. Diketahui distribusi normal dengan mu sama dengan 300 dan sigma sama dengan 50. Carilah peluang bahwa X mendapat suatu nilai lebih besar dari 362. Nah, terlebih dahulu kita cari nilai Z-nya sama dengan X dikurang mu per sigma. Sama dengan 362 dikurang 300 per 50. Diperoleh hasilnya 1,24. Maka untuk peluang X besar dari 362 itu sama dengan peluang Z besar dari 1,24. Nah, sama dengan 1 dikurang peluang Z kecil dari 1,24. Untuk nilai ini dapat kita lihat dalam tabel luas di bawah kurva normal. Pada tabel nilainya itu adalah 0,8925. Maka 1 dikurang 0,8925 sama dengan 0,1075. Jadi peluang bahwa X mendapatkan suatu nilai lebih besar dari 362 adalah 0,1075. Soal selanjutnya mengenai penerapan distribusi normal. Roti tawar yang dijual ke toko-toko oleh tukang roti mempunyai panjang rata-rata 30 cm dan simpangan baku 2 cm. Misalkan panjangnya berdistribusi normal, berapa persenkah roti yang panjangnya lebih dari 31,7 cm? Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita cari nilai Z-nya terlebih dahulu, yaitu Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Maka 31
dikurang 30/2 sama dengan 0,85. Maka peluang X besar dari 31,7 sama dengan peluang Z besar dari 0,85. Sama dengan 1 dikurang peluang Z kecil dari 0,85. Untuk nilai ini dapat kita lihat pada tabel luas di bawah kurva normal, yaitu 0,8023. Maka 1 dikurang 8023 adalah 0,1977. Selanjutnya, soal 20. Suatu jenis baterai mobil rata-rata berumur 3,0 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Bila dianggap umur baterai berdistribusi normal, carilah peluang suatu baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Nah, kita cari nilai Z-nya. 2,3 dikurang 3,0 per 0,5 sama dengan negatif 1,4. Jadi peluang X kecil dari 2,3 itu sama dengan peluang Z kecil dari min 1,4. Untuk nilainya dapat kita lihat dalam tabel, yaitu 0,0808. Jadi, peluang suatu baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun adalah 0,0808. Soal 21, distribusi gamma. Di suatu kota, pemakaian air sehari dalam jutaan liter berdistribusi hampiran gamma, dengan alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Bila kemampuan menyediakan air 9 juta liter sehari, berapakah peluang pada suatu hari tertentu persediaan air tidak mencukupi? Nah, yang ditanyakan peluang X besar dari 9. Dengan menggunakan distribusi gamma, peluang X besar dari 9 sama dengan integral 9 sampai tak hingga X pangkat alfa dikurang 1 dikali E pangkat min X per beta pangkat alfa gamma dikali alfa dx. Nah, nilai yang telah ada kita substitusikan dan diperoleh hasilnya 0,1992. Jadi, peluang pada suatu hari tertentu persediaan air tidak mencukupi adalah 0,1992. Selanjutnya, nomor 22. Di kota tertentu, konsumsi daya listrik harian dalam jutaan kWh adalah variabel acak X, yang memiliki distribusi gamma dengan rata-rata mu sama dengan 6 dan varian sigma kuadrat sama dengan 12. Tentukan nilai alfa dan beta. Nah, kita ketahui bahwa mu itu sama dengan alfa dikali beta, yaitu sama dengan 6. Maka alfanya 6 per beta. Kemudian untuk sigma kuadrat sama dengan 12, itu kita ketahui nilainya adalah alfa dikali beta kuadrat. Maka kita substitusikan nilai alfanya sama dengan 6 per beta dikali beta kuadrat sama dengan 12. Maka beta sama dengan 2. Nah, untuk mendapatkan nilai alfanya, 6 per beta sama dengan 6 per 2, alfa sama dengan 3. Jadi diperoleh nilai alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 2. Distribusi eksponensial. Toko makanan tengah mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Nah, pada soal ini diketahui X0-nya 8 menit, sama dengan 8 per 35 sama dengan 0,228. Dan lambdanya sama dengan 8,4. Yang ditanya adalah peluang X besar sama dari X0, atau sama dengan peluang X besar sama dari 0,228. Dengan menggunakan distribusi eksponensial, E pangkat min lambda dikali X0. Kita substitusikan nilainya, diperoleh hasilnya 0,147 atau 15%. Jadi probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih adalah 0,147. Soal nomor 24.
Sebuah toko besar di Bali mempunyai rata-rata kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial sebesar 5,8 setiap 50 menit. Berapa probabilitas kedatangan pengunjung memiliki selang waktu 15 menit atau kurang? Nah, diketahui X0-nya 15 menit. 15 per 50 sama dengan 0,3. Dan lambdanya 5,8. Nah, yang ditanya peluang X kecil sama dari X0 atau peluang X kecil sama dari 0,3 sama dengan 1 dikurang E pangkat min lambda dikali X0. Nah, kita substitusikan nilainya diperoleh 0,824 atau 82%. Jadi, probabilitas kedatangan pengunjung memiliki selang waktu 15 menit atau kurang adalah 82%. Soal distribusi Q kuadrat. Jika diketahui X peubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang, Fx sama dengan 1/4 Xe pangkat min X per 2 untuk X besar dari 0 dan 0 untuk X lainnya. Tentukan derajat kebebasan, rataan, dan variansi. Dari fungsi padat peluang ini dapat kita ketahui bentuknya adalah distribusi Q kuadrat. Maka derajat kebebasannya V per 2 dikurang 1 sama dengan 1, maka diperoleh V per 2 sama dengan 2 dan V sama dengan 4. Maka derajat kebebasannya adalah 4. Untuk rataan, dalam distribusi Q kuadrat, mu sama dengan V, maka rataannya sama dengan 4. Dan variansi sigma kuadrat sama dengan 2V, artinya 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi variansinya adalah 8. Soal 26. Misalkan penjualan minyak di suatu kedai memenuhi proses Poisson dengan 1/2 kg minyak yang terjual per menit. Berapakah peluang bahwa setelah semenit berlalu, baru 1,5 kg minyak yang terjual? Nah, di sini dia memenuhi proses Poisson, yaitu memiliki distribusi Q kuadrat sama dengan 1 per lambda sama dengan 1 per 1 per 2 sama dengan 2. Jadi peluang X kecil sama dari X atau peluang X kecil sama dari 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 per 2 gamma dikali 1 per 2 ditambah 1 dikali 1 pangkat 1 per 2 ditambah 1 dikurang 1 dikali E pangkat min 1 per 2. Kita selesaikan diperoleh peluang setelah semenit berlalu baru 1,5 kg minyak yang terjual adalah 0,242. Soal mengenai distribusi Weibull. Waktu sampai gagal bekerjanya sebuah pelat gesek dalam jam pada sebuah kopling dapat dimodelkan dengan baik sebagai sebuah variabel acak Weibull dengan alfa sama dengan 0,5 dan beta sama dengan 5000. Hitunglah waktu sampai gagal rata-rata dari pelat gesek tersebut akan mampu bekerja sekurang-kurangnya 6000 jam. Nah, yang pertama kita cari dulu rata-ratanya. EX sama dengan beta gamma dikali 1 ditambah 1 per alfa. Nilainya kita substitusikan diperoleh 10.000 jam. Jadi peluang X besar dari 6000 sama dengan 1 dikurang FW dikali 6000 dikurang 5000. Diperoleh hasilnya 0,334 atau 33,4%. Soal 28. Sebuah mesin fotokopi mempunyai masa hidup yang berdistribusi Weibull dengan alfa sama dengan 0,8 dan beta sama dengan 3. Berapa peluang mesin tersebut beroperasi lebih dari 1 tahun? Nah, dengan menggunakan distribusi Weibull, Ft sama dengan E pangkat min T per alfa dikali beta. Nah, didapatkan hasilnya yaitu 0,41830 atau 4,1830%. Jadi peluang mesin tersebut beroperasi lebih dari 1 tahun adalah 4,1830%.
Terima kasih untuk kamu semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.